Halo, saya Aditya. Welcome back to USS Unpak Sharing Session. Unpak Sharing Session episode kedua ini, kami menghadirkan Kepala Pusat Inovasi, Bapak Dr. Didit Ardianto, MPD. Halo Pak Didit. Halo Pak Adit, selamat pagi. Terima kasih sudah bisa hadir di USS episode kedua. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa USS atau Unpak Sharing Session ini, di sini kita akan membahas berbagai lembaga yang ada di lingkungan Universitas Pakuan. Dan pada episode kedua ini, kita menghadirkan Kepala Pusat Inovasi, yaitu Bapak Didit. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, mengenal lebih jauh tentang apa itu pusat inovasi yang ada di Universitas Pakuan. Oke Pak Didit, saya ingin tahu dulu nih Pak Didit, pusat inovasi ini kan lembaga baru ya. Sejak tahun ini didirikan lembaga pusat inovasi dan kebetulan Pak Didit sebagai ketua saat ini. Nah, kita ingin tahu nih, pusat inovasi itu sebenarnya apa Pak Didit? Terima kasih Pak Adit atas undangannya di Unpak Sharing Session. Ya, sebenarnya pusat inovasi itu sebuah lembaga yang berfungsi untuk melakukan manajemen inovasi yang ada di perguruan tinggi. Untuk di Unpak sendiri memang baru tahun ini ya Pak Adit, karena atas inisiasi Pak Rektor, bahwa memang kalau kita lihat inovasi itu merupakan salah satu indikator kemajuan daya saing perguruan tinggi. Jadi kalau kita ingin bersaing dengan perguruan tinggi yang lain salah satu indikatornya itu adalah seberapa banyak inovasi yang dilahirkan dari sebuah universitas gitu. Semakin banyak inovasi yang dihasilkan, tentunya kita bisa lihat bahwa daya saing kita itu akan semakin tinggi juga. Itu sebagai semacam branding dari perguruan tinggi, sehingga adanya inovasi sendiri juga nanti bisa mendongkrak pemeringkatan dari Universitas Pakuan itu. Begitu Pak Adit. Menarik banget. Jadi tadi ada beberapa statement yang saya bisa highlight. Pertama, pusat inovasi ini akan memanage atau manajemen inovasi yang ada di kampus, karena inovasi ini akan menjadi daya saing, indikator daya saing perguruan tinggi Pak Didit ya. Karena dengan berbagai inovasi tentunya branding kampus akan semakin baik, dan ini akan berpengaruh terhadap pemeringkatan universitasnya perguruan tinggi ya. Pusat inovasi sendiri ini nanti akan ada siapa saja atau apa saja nih Pak Didit yang dilibatkan di dalam pusat inovasi ini? Kalau kita berkelas balik gitu tentang inovasi ya, inovasi itu sebenarnya kan hasil pemikiran, pengembangan atau hasil riset ya, yang memiliki nilai jual atau nilai guna pada masyarakat, khususnya sosial, budaya, dan ekonomi. Tentunya untuk di inovasi sendiri kita akan melibatkan banyak komponen Pak Adit ya. Yang pertama dari dosen sebagai peneliti. Kita berawal dari lingkungan kampus atau Universitas Akademika ya Pak Adit ya. Yang pertama ada dosen sebagai peneliti. Nanti juga kami akan melibatkan mahasiswa sebagai penggerak inovator di kampus begitu. Yang ketiga juga nanti salah satu yang kita akan libatkan adalah tenaga kependidikan. Jadi Civitas Akademika di kampus itu akan kami dorong gitu ya, bagaimana melahirkan sebuah inovasi. Ya, tidak perlu yang complexity, tetapi sederhana, tapi memiliki sebuah novelty. Selain dari Civitas Akademika sendiri, pusat inovasi juga akan melibatkan mitra Pak. Karena mau nggak mau ya, kalau inovasi kita atau produk dari riset ini tidak dikonsolidasikan atau dikoordinasikan dengan mitra, tentunya produk-produk hasil riset dari kampus yang begitu penuh dengan keilmuan, penuh novelty, tapi kalau tidak dimatchingkan dengan kebutuhan mitra ya mohon maaf akan mengendap di kampus saja. Jadi ya kalau istilah saya yang masuk di lembah kematian begitu. Ya, begitu Pak Adit. Selain mitra juga kami nanti akan mengajak seperti pemerintah daerah atau pemerintah kota yang biasanya itu kalau yang selama ini itu ada di kabupaten itu sering ada lomba inovasi daerah Pak. Tentunya dari ajang tersebut kita akan meminta
mengikutsertakan mahasiswa ataupun dosen untuk berperan dalam ajang tersebut, sehingga mau tidak mau tadi kalau Unpad mau brandingnya bagus ya kita harus berinovasi, khususnya di daerah regional di Bogor dan Jawa Barat ini dulu. Oke, gitu, Pak Pak Adit. Adit. Jadi pertama, inovasi ini diharapkan akan melahirkan berbagai banyak penemuan yang punya novelty dan tentunya manfaatnya bisa ke berbagai pihak gitu Pak Adit ya. Betul. Baik di dalam industri atau sosial budaya dan sebagainya gitu. Dan untuk melahirkan inovasi ini akan melibatkan banyak pihak di Universitas Pakuan, terutama di sivitas akademikanya ya Pak Adit ya. Mulai dari dosen sebagai peneliti, kemudian mahasiswa diharapkan menjadi penggerak juga ya untuk inovasi ini. Dan lahirnya inovasi ini yang paling penting tadi adalah bermanfaat bagi masyarakat luar juga Pak Didit ya. Oke Pak Didit, tadi sudah jelaskan tentang apa itu pusat inovasi, kemudian siapa saja dan apa saja yang akan terlibat. Dan Pak Didit sendiri sebagai kepala pusat inovasi, kira-kira kurang lebih setahun ke depan apa aja nih Pak Didit program di pusat inovasi ini akan dilakukan? Ada sebenarnya kami dari pusat inovasi sudah merancang beberapa program Pak, tapi untuk jangka 1 tahun ke depan saya bermimpi begitu ya, Pakuan itu punya lembaga yang sebut sajalah Unpak Teknopak. Unpak Teknopak. Iya, di mana Unpak Teknopak ini akan mewadahi lahirnya inovasi-inovasi yang ada di Universitas Pakuan, begitu Pak. Sehingga Unpak itu ketika lahir inovasi, si inovasi itu kita bisa inkubasikan Pak. Ya otomatis nanti larinya ke komersialisasi dari produk tersebut ya. Ketika produk itu sudah kita bisa pasarkan secara luas di masyarakat, itu menjadi salah satu income generating unit dari universitasnya. Pada saat selama ini kan kita mengharapkan pada mahasiswa, tentunya ke depan saya juga nanti dengan Pak Nizam sebagai kepala inkubator bisnis gitu ya. Jadi produk-produk inovasi yang nantinya potensial dipasarkan secara masyarakat luas itu diharapkan sebagai salah satu produk yang dapat menghasilkan itu tadi IGU ya, income generating unit bagi universitas, begitu Pak Adit. Selain itu selama ini mahasiswa itu ketika ada inovasi wirausaha itu biasanya ikutkan di Kemenpora. Nah, dalam satu tahun ini nanti saya dengan Pak Nizam itu akan membuat sebuah program Pak yang namanya Hikerma. Ya, apa itu? Hibah Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa. Targetnya apa? Nanti mahasiswa itu kami harapkan untuk membuat pre-startup. Yang itu selain mencetak dia untuk sebagai wirausaha, dan ketika startup ini tuh nanti potensial dan itu juga bisa kita inkubasikan begitu Pak Adit. Itu yang menjadi program 1 tahun ini ya. Selain Hikerma, kita tahu bahwa produk-produk dari riset dosen kita itu banyak, Adit, banyak sekali. Nah, tetapi karena tidak ada manajemen inovasi sebelumnya, nah dengan adanya manajemen ini, produk-produk dari riset dosen itu kita bisa kita fasilitasi untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual. Karena itu menjadi kalau prestise dari produk riset gitu Pak Adit ya. Ketika nanti produk itu kita bisa hakikan, nah tentu itu menjadi salah satu semacam pengakuan gitu Pak. Pengakuan dari universitas terhadap produk-produk dari riset dosen ya. Karya dosennya. HKI itu kan banyak, ada hak cipta yang levelnya paling dasar, ada paten sederhana dan juga ada paten kompleks. Nah, tentunya ketika paten atau HKI ini atau paten hak cipta atau paten kompleks di Pakuan meningkat ya, tentunya akan memfasilitasi dosen juga ketika nanti ingin mengajukan javung dan sebagainya. Itu menjadi salah satu syarat yang bisa kita fasilitasi, begitu Pak Adit. Oke Pak Didit, menarik banget ya. Jadi punya target bisa ada
pusat apa? Teknopark. Unpad Teknopark. Unpad Teknopark. Iya, kalau Telkom itu kan Bandung Teknopark. Iya. Tapi kalau Pakuan itu Unpad Teknopark dengan nanti slogannya itu Transforming Innovation for Sustainability. Begitu. Mengapa sustainability? Ya kita tahu bahwa riset-riset di dunia sekarang Pak Adit larinya pada SDGs, Sustainable Development Goal. Ya nantinya tentunya produk-produk inovasi dosen itu nanti juga itu larinya ke SDGs itu, karena itu yang menjadi menjadi fokus dari agenda riset di dunia ini. Ya kita berinovasi tapi kalau nggak sustain apa gunanya begitu, betul, sehingga kita harapkan ke sana begitu Pak Adi. Ya, menarik banget ya. Jadi di pusat inovasi ini punya target akan ada Unpad Teknopark yang mana di sini akan menjadi tempat inkubasi ya berbagai potensi dari mungkin bisnis mahasiswa, mungkin penelitian dari dosen yang nanti bisa dihakikan, kemudian diinkubasikan supaya nanti targetnya adalah komersialisasi tadi Pak Didit ya. Betul. Selain ada pengakuan kekayaan intelektual, tapi juga dengan ada inkubasi kemudian dihakikan ini, apalagi sampai paten Pak Didit ya. Artinya ketika karya-karya dosen sebagai peneliti ini sudah dipatenkan dan digunakan di dunia industri, tentu akan menjadi generate income juga ya. Kalau buat dosennya itu sendiri gitu Pak Didit ya. Dan satu lagi saya lupa Pak Adit. Mengapa penting ada manajemen inovasi di perguruan tinggi? Begini Pak, biasanya dosen dengan mahasiswa itu riset untuk menciptakan atau menghasilkan sebuah invensi produk begitu. Jangan sampai seperti ini kejadian, misalnya risetnya di kampus dengan fasilitas kampus, karena produknya diminati oleh industri atau masyarakat, si mahasiswa lulus karena kita tidak mengolah ini dengan baik, akhirnya itu diakui industri. Betapa ruginya kita Pak. Jangan sampai seperti itu. Artinya begini, jadi dengan adanya manajemen inovasi di kampus gitu ya, kita bisa memaintain hal-hal tersebut sehingga nanti ketika produk itu sudah digunakan, jangan sampai diakui oleh dunia luar nih, ini produk kita. Kita mendapatkan royalti sesuai dengan produk yang kita patenkan tadi. Begitu Pak. Jadi pusat inovasi ini pun selain meninventarisir berbagai karya, penelitian, riset yang ada di kampus, tapi juga saya pikir akan mendorong kesadaran dari dosen yang punya penelitian supaya bisa dipatenkan gitu ya, agar tidak tanda kutip kecolongan gitu Pak Didit ya. Jangan sampai ternyata digunakan industri padahal risetnya dari kita, tapi kita jadi tidak bisa mengakui lagi gitu ya. Kalau ternyata bahkan orang lain sudah mematenkannya begitu ya. Menginventarisir berbagai karya di kampus, juga mendorong kesadaran untuk hak kekayaan intelektual tadi begitu Pak Didit. Yang menarik tadi adalah ada juga program Hikerma Pak Didit ya. Hibah Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa. Ya kita tahu bahwa memang banyak ya Pak Didit ya program-program dari kementerian ya, Kemenpora, Kemendikbud, berbagai lembaga pemerintahan dan juga swasta yang punya event-event untuk kewirausahaan mahasiswa ya. Dan Hikerma ini artinya nanti sebagai kurasi ya, atau bagaimana Pak Didit kegiatannya? Nanti di Hikerma ini kan kalau kita merujuk pada hibah Kemenpora itu kan terbatas Pak, tidak semuanya bisa didanai gitu ya. Jadi nanti kita dorong aja sebanyak-banyaknya proposal untuk kewirausahaan itu. Bagi proposal yang tidak didanai, nanti ada skema dari kita yang kita sebut sebagai Hikerma tadi. Jadi ada sebagian yang mungkin bisa didanai ya. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nggak didanai, itu mahasiswa tidak kecewa Pak. Karena di Hikerma ada dilanjutkan programnya. Kan yang namanya proposal tidak lolos itu belum tentu bagus Pak. Yang proposal tidak lolos belum tentu tidak bagus ya. Belum tentu tidak bagus gitu ya. Mungkin ada beberapa syarat administrasi yang tidak bisa terpenuhi sehingga proposal itu tidak diterima atau formatnya begitu kan ya. Tentunya sayang kan kalau misalnya proposal itu tidak kita fasilitasi sehingga nanti itu mohon maaf mahasiswa itu kayak kecewa gitu Pak. Nah sehingga dengan adanya Hikerma itu nggak lolos, tapi di kampus sendiri punya skema untuk itu. Jadi saya dengan Pak Nizam juga nanti kerjasama gitu ya untuk memfasilitasi mahasiswa untuk hal tersebut. Begitu Pak. Pak Didit. Jadi tidak hanya untuk
mengakomodir kebutuhan dosen terkait riset-riset yang dihasilkan, tapi juga berbagai potensi karya dari mahasiswa nanti akan diakomodir oleh pusat inovasi untuk bisa dikembangkan lagi gitu Pak Didit ya. Mungkin tidak hanya dalam bentuk kewirausahaan atau bentuk bisnis, tapi juga mungkin mahasiswa yang mengajukan proposal penelitian kali juga yang tidak bisa didanai oleh dari pemerintah mungkin, tapi akan diinkubasi lagi oleh pusat inovasi, begitu Pak Didit ya. Betul. Oke, kira-kira target ke depan Pak Didit seperti apa dari pusat inovasi ini? Selain tadi ada Unpak, Teknopark, mungkin patennya mungkin tahun depan sudah target berapa banyak atau ada berapa banyak inovasi yang akan dilahirkan, seperti apa Pak Didit? Oke, kalau secara pribadi Pak, kami dari pusat inovasi itu belum berani dengan kuantitas gitu. Tetapi yang ingin saya target saya itu ingin awareness dosen, awareness dosen dalam berinovasi Pak. Oke. Selama ini kan saya pelaku riset, saya dapat hibah riset dari kementerian multi-years misalnya 3 tahun. Nah kami didanai Pak, tapi kan tagihan yang kami penuhi itu hanya sebatas paper, buku, prototipe. Nah setelah itu dikemanakan? Artinya harusnya ada tidak lanjut loh. Setelah kita melakukan riset, menghasilkan sebuah invensi, nah invensi itu mau kita kemanakan? Nah invensi itu akan bernilai inovasi jika invensi tadi digunakan oleh masyarakat, bernilai untuk sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, saya ingin di tahap awal ini saya ingin membangun awareness budaya inovasi dari baik itu dosen, mahasiswa ataupun lembaga tenaga pendidikan. Itu dulu Pak. Nanti setelah budaya itu terbangun, mungkin di tahun berikutnya saya akan menargetkan gitu kira-kira berapa paten yang harus kita peroleh dalam 1 tahun ini, kemudian berapa banyak produk inovasi yang kita dapatkan. Tetapi meskipun demikian saya tidak pesimis Pak bahwa insya Allah di tahun ini tuh sudah ada Pak. Contohnya saya kemarin itu roadshow di Fakultas Teknik, ada beberapa produk inovasi juga yang potensial yang dapat diinkubasikan. Kemudian di roadshow saya yang kedua dengan Pak Nizam itu di sekolah vokasi. Nah di sekolah vokasi itu ada produk manajemen di akuntansi Pak. Dia membuat semacam aplikasi gitu ya yang nah itu menurut pandangan saya gitu ya, ini potensial sekali untuk diinkubasikan. Jadi sebenarnya itu sudah ada, tetapi bagaimana permasalahannya itu ada gap gitu Pak. Ada gap hasil riset ini mau dikemanakan. Nah kami akan memfasilitasi itu. Jadi itu tadi Pak, saya ingin membangun dulu awareness dari dosen maupun mahasiswa ataupun teknik untuk budaya inovasi terlebih dahulu. Baru nanti kita bilang target berikutnya berapa yang harus kita capai. Begitu Pak Adit. Oke, baik Pak Didit. Jadi untuk mencapai suatu keunggulan memang pasti butuh proses, Pak Didit ya. Dan pusat inovasi ini sebuah lembaga baru yang ada di Universitas Pakuan dengan punya tujuan yang saya pikir luar biasa tadi ya, ingin menyadarkan masalah hak kekayaan intelektual, ingin mengakomodir kebutuhan dosen dari karya-karyanya bisa untuk dipatenkan kemudian digunakan di industri dan tentunya akan berpengaruh ke pemeringkatan universitas Pak Didit ya. Dan langkah-langkah tersebut perlu diawali dengan kesadaran awareness di lingkungan kampus sendiri. Pentingnya karya-karya yang dihasilkan ini tidak hanya sampai di prototipe, tapi juga ada proses inkubasinya dan bisa digunakan ke masyarakat luas begitu Pak Didit ya. Dan satu lagi Pak Didit, kalau seringkali ya dilihat ada kendala gap antara hasil riset dengan kebutuhan industri Pak Didit. Seringkali nih kita asik riset sendiri dengan bidang keilmuan kita, tapi tadi seperti Pak Didit sampaikan ada lembah kematian tadi, di mana mungkin hasil risetnya ini hanya sampai di publikasi, tapi mungkin belum banyak digunakan di dunia industri, karena gap yang terjadi adalah apa yang dihasilkan mungkin belum match dengan kebutuhan industri. Ini seringkali terjadi nih Pak Didit.
menurut pandangan Pak Didit bagaimana melihat gap yang terjadi ini, dan kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Didit supaya yang dihasilkan ini memang benar-benar match dengan industri? Oke, baik Pak Ansam, betul. Pak Adit, sorry. Yang saya rasakan, saya sebagai researcher Pak, sebelum di inovasi, saya itu sebagai peneliti ya, khususnya di pendidikan, saya meneliti itu perspektif saya sesuai dengan bidang keilmuan saya gitu, tanpa melihat kebutuhan yang ada di masyarakat. Meskipun itu nanti ada sedikit nyambung, tapi memang mungkin tidak hanya di Pakuan saja Pak. Saya rasa banyak kampus juga hasil-hasil dari invensinya itu tidak digunakan di masyarakat karena ya kurang match tadi. Ya idealnya Pak Adit, kita riset, kita melakukan sebuah penelitian pengembangan itu dasarnya adalah kebutuhan dari pengguna gitu ya. Pengguna di sini adalah usernya di sini adalah masyarakat ataupun industri. Artinya apa? Kita melakukan sebuah pengembangan atau riset pengembangan itu dasarnya adalah masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat ataupun industri begitu. Sehingga ketika kita melakukan riset itu dasarnya dari masalah atau kebutuhan dari user, tentunya hasil riset nanti ketika menghasilkan sebuah produk atau invensi itu match antara kebutuhan user dengan apa yang dihasilkan dan produknya gitu Pak. Langkah yang pertama yang mungkin nanti saya coba kerjakan, mungkin Unpak itu punya mitra Pak. Iya, kita banyak mitra. Kita banyak mitra sekali. Mungkin nanti kita akan undang Pak Adit beberapa mitra yang sudah kerjasama dengan kampus. Nanti kita adakan semacam forum group discussion gitu. FGD. Kira-kira perusahaan-perusahaan atau industri itu butuh apa sih? Nah, setelah kita dapat database itu, baru nanti kita distribusikan kebutuhannya kebutuhan yang ada di masyarakat atau industri itu ke dosen. Ini loh, industri itu butuh ini. Nah, kalau di pendidikan itu butuhnya ini, sehingga nanti arah dari riset dosen ataupun mahasiswa ya diarahkan pada kebutuhan dari user. Nah, mungkin dari langkah itulah ya nanti kita bisa mendikris lah, mengurangi gap antara hasil inovasi dan kebutuhan dari industri. Begitu Pak Adit. Dan bukan tidak mungkin para industri ini, para pelaku industri ini mendanai risetnya Pak. Iya, betul. Ya, itu yang kami harapkan gitu. Ya, mungkin dana CSR mereka dialihkan ke kampus untuk, karena memang mereka mungkin tertarik dengan sangat butuh dengan mereka punya kebutuhan. Kita menyambut untuk itu, sehingga ya biasanya ya seperti itu. Harapannya seperti itu Pak. Jadi tidak hanya dari pemerintah saja dana-dana penelitian, tapi kita coba tarik dana-dana penelitian ini dari industri, mungkin CSR-nya. Tapi tentunya ketika kita riset kita memang sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu ya. Artinya pendanaannya pun jadi tidak sia-sia begitu Pak Didit ya. Baik Pak Didit, sudah didengar penjelasan dari Pak Didit selaku Kepala Pusat Inovasi, di mana di Pusat Inovasi ini nanti tentu akan ada banyak program yang saya pikir cukup menarik Pak Didit ya, sangat menarik bahkan. Ada Unpak Technopark, ada Hikerma, ya. Dan di sini memang masih banyak tantangan karena sebagai lembaga baru perlu untuk disosialisasikan, perlu dibangun kesadaran di dalam lingkungan kampus. Pentingnya penelitian-penelitian dilakukan ini bisa melahirkan inovasi, begitu Pak Didit ya. Jadi Pak Didit di Pusat Inovasi ini memang tentu akan banyak tantangan ke depan. Punya banyak program bagus, tentu butuh support dari lingkungan Sivitas Akademika Universitas Pakuan. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Didit selaku Kepala Pusat Inovasi untuk seluruh Sivitas Akademika di lingkungan Universitas Pakuan supaya kita ke depan makin banyak inovasi nih Pak Didit. Apa kira-kira Pak Didit pesan-pesan dari Pak Didit nih? Ya, untuk seluruh Sivitas Akademika Unpak sebagai Kepala Pusat Inovasi, dan lembaga ini juga lembaga yang baru lahir Pak, saya berpesan bahwa kita butuh support Pak. Kita butuh support supaya lembaga ini menjadi lembaga yang nantinya mampu melakukan manajemen inovasi secara
produktif dan efisien. Oke. Yang kedua, saya berharap nih Pak, dosen maupun mahasiswa gitu ya saling bersinergi supaya ada awareness untuk melahirkan inovasi-inovasi yang memiliki nilai guna pada sosial, masyarakat dan ekonomi. Sehingga yang pada dulu kita berpikir bahwa riset itu hanya produk muaranya itu pada paper, mari kita budayakan, mari kita ubah mindset kita bahwa riset itu tidak hanya berhenti pada tulisan ilmiah, tetapi juga hasil invensinya itu kita dorong, kita coba maksimalkan supaya produk itu bernilai pada masyarakat dan ekonomi, begitu Pak. Mungkin itu harapan dari saya. Oke, Pak Didit. Jadi memang Pusat Inovasi ini punya program yang sangat baik untuk membangun keunggulan kampus. Tentunya butuh support dari seluruh lingkungan aktivitas akademika Universitas Pakuan supaya kita bisa melahirkan inovasi-inovasi yang berdaya guna bagi masyarakat dan industri, begitu Pak Didit ya. Betul. Oke, baik, kita sudah mendengar penjelasan dari Kepala Pusat Inovasi Universitas Pakuan, Bapak Didit Ardianto. Tadi banyak sekali penjelasan tentang apa itu Pusat Inovasi, di mana Pusat Inovasi ini punya target ke depan akan ada Unpak Technopark, akan ada program Hikerma, yaitu hibah kewirausahaan mahasiswa. Kemudian juga di Pusat Inovasi ini akan mendorong lahir berbagai karya inovasi-inovasi yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dan industri, dan pada akhirnya bisa membangun dan meningkatkan keunggulan Universitas Pakuan. Demikian Unpak Sharing Session episode kedua. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Kepala Pusat Inovasi. Ada slogannya Pak Didit ya? Pusat Inovasi ini ya? Ada. Seperti apa tuh Pak Didit? Unpak Technopark, Transforming Innovation for Sustainability. Oke. Transforming Innovation for Sustainability. Yes. Oke, tadi kan penjelasan Pak Didit adalah inovasi harus bisa berkeberlanjutan, gitu Pak Didit ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan Unpak Sharing Session episode kedua. Berikutnya kita akan mendengarkan juga penjelasan dan sharing dari berbagai lembaga yang ada di Universitas Pakuan. Terima kasih sudah menyaksikan Unpak Sharing Session. Jangan lupa like and subscribe. See you.